Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, kalian hari ini sehat atau enggak? Sehat. Merasa baik semua? Saya. Nah, oke. Sebelumnya kita lihat satu gambar dulu. Perhatikan gambar ini. Ini gambar apa? Buah dan sayur. Ya, benar, buah dan sayur. Buah dan sayur itu termasuk makanan sehat atau enggak? Ya, sehat. Betul ya, makanan sehat ya. Nah, biasanya kita itu mengenal jenis-jenis makanan seperti makanan sehat, makanan tidak sehat. Itu di apa? Ada yang tahu? Misalnya di buku atau di apa seperti itu. Iklan. Nah, ya salah satunya juga bisa di iklan. Betul banget. Sampai hari ini kita juga akan mempelajari iklan. Apa sih iklan itu? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Nggak ada yang tahu? Oke, iklan merupakan suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang biasanya ditujukan kepada masyarakat. Nah, iklan biasa dipasang di tempat umum dengan menggunakan kalimat yang singkat, jelas, dan menarik. Iklan juga mengandung atau menggunakan gambar sesuai isi iklan untuk lebih menarik. Seperti itu. Media penyampaian iklan itu ada apa saja? Ada yang tahu nggak? Televisi. Nah, televisi apa lagi? Media sosial. Media sosial. Terus Billboard. billboard. Nah, kalau televisi itu termasuk apa? Ke dalam media elektronik. Kalau billboard, media cetak. Nah, yang pertama Ibu akan menampilkan contoh media penyampaian iklan media cetak ya. Di sini Ibu ada surat kabar atau koran. Yang kemudian ada majalah, kemudian plaster atau selebaran. Itu contoh dari media cetak. Yang kedua ada media elektronik seperti yang tadi sudah dikatakan. Media elektronik ada televisi, ada radio. Nah, iklan itu disajikan secara menarik dengan kata kunci dan gambar sesuai tujuan iklan. Kata kunci dari sebuah iklan adalah kata-kata inti iklan. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, kalian lihat dari gambar ini, kata kunci yang ada pada gambar ini apa? Coba sebutkan. Kalian perhatikan dulu. Sarapan sehat memenuhi kebutuhan gizi harian. Nah, betul. Itu kata kuncinya dari iklan ini ya, dari gambar ini yang bisa kalian temukan. Terus setelah melihat gambar ini, apa kalian bisa menentukan atau menyimpulkan tujuan dari iklan tersebut dari gambar ini? Coba apa? Ayo. Mengajak masyarakat untuk sarapan sebelum jam 9 supaya kebutuhan gizi yang terpenuhi. Bener banget, tepuk tangan. Coba sekarang kalian perhatikan gambar ini. Gambar apa ini? Kalian kan tidak asing dengan gambar ini. Coba, ini gambar apa? Sapi. Nah, sapi. Untuk sapi, untuk menghasilkan susu, makanan yang harus dikonsumsi sapi itu harus makanan yang sehat dan baik. Seperti kita manusia. Untuk menjaga kesehatan tubuh kita harus memakan makanan yang baik dan tentunya sehat. Nah, apakah kalian tahu bagaimana cara sapi itu mencerna makanannya? Ya. Belum ada yang tahu. Oke. Nah,
Sebelum kalian mengetahui bagaimana cara sapi mencerna makanannya, kalian harus mengenal atau mengetahui hewan ruminansia terlebih dahulu. Nah, apa itu hewan ruminansia? Ada yang tahu? Tidak? Tidak ada yang tahu? Tidak. Nah, hewan ruminansia itu hewan atau kelompok hewan yang biasa memamah makanannya 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah yang biak. Hewan ruminansia memiliki 4 bagian lambung di dalam perutnya dengan fungsinya masing-masing. Contoh hewan ruminansia itu ada sapi, ada kerbau, ada kambing, domba, rusak, dan kijang. Nah, apa saja bagian lambung sapi? Ada yang pernah mendengarnya atau membaca buku mengenai lambung sapi? Nah, dijelaskan ya, lambung sapi itu ada 4. Ada abomasum, ada rumen, ada omasum, dan ada retikulum. Sapi mencerna makanannya yang pertama melalui mulut seperti kita. Kita mencerna makanan kita melalui mulut terlebih dahulu, kita kunyah di mulut. Kemudian kalau di sapi, setelah di mulut, sapi akan mencerna makanannya ke retikulum. Di retikulum, sapi mencerna makanannya dibantu mikroba atau bakteri. Makanan yang dicerna sapi di rumen itu dikunyah yang lembut menjadi bubur. Pada saat sapi beristirahat, makanan yang ada di rumen itu akan kembali ke mulut saat sapi tertidur. Kemudian nanti makanan itu akan melalui proses lagi menuju ke retikulum atau perut jalan. Di retikulum, bakteri anaerob dan protozoa membantu proses pencernaan makanan dalam memfermentasi makanan yang dicerna oleh sapi. Di retikulum juga benda-benda asing yang masuk itu akan disaring oleh retikulum karena agar tidak masuk ke omasum. Kemudian setelah dari retikulum, makanan dicerna ke omasum. Di omasum ini, makanan dicerna dibantu oleh enzim pencernaan. Setelah memasuki omasum, makanan menuju ke abomasum. Di abomasum ini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Setelah itu, dari abomasum, makanan akan dicerna ke usus halus. Jadi usus halus seperti di manusia, makanan atau sari-sari makanan akan dicerna atau diserap oleh usus halus. Seperti itu, oke? Nah, setelah itu ibu ada tugas untuk kalian. Nanti kalian akan berkelompok, akan mengerjakan atau membuat sebuah poster mengenai pencernaan sapi. Aturan dari membuat poster itu ibu sampaikan. Yang pertama, kalian harus membuat 1 gambar hewan ruminansia yaitu sapi. Kemudian memberi nama pada setiap bagian organ pencernaan pada sapi. Setelah itu, kalian memberi tanda panah sebagai penanda atau urutan bagaimana sapi mencerna makanannya. Setelah itu, kalian memberi warna pada gambar agar gambar terlihat menarik. Setelah itu, kalau sudah jadi, kalian kumpulkan minggu depan, oke? Kalian kerjakan secara berkelompok. Nah, pelajaran kita hari ini cukup sekian. Ibu akhiri. Sebelum ibu akhiri, ibu akan bertanya kembali. Apa sih iklan tadi? Kita kan tadi sudah membahas mengenai iklan. Iklan tadi apa? Ayo. Ada yang tahu? Suatu informasi. Suatu informasi. Suatu informasi untuk memberitahu masyarakat tentang keunggulan suatu produk.
benar banget. Terus biasanya iklan itu dipasang di Media elektronik dan media cetak. apa saja tadi contoh media elektronik, Televisi dan radio. lalu dia cetak, terus apa lagi? Poster, Apa lagi? billboard, Terus majalah. Majalah. Di iklan itu biasanya kita menemukan sebuah kata kunci. Nah, kata kunci itu nanti akan mengandung atau berperan sebagai inti dari iklan. Nah, cukup sekian materi yang disampaikan. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.